Iya, Gak apa-apa, apa-apa. nanti Ini kita Mas tanya. sebagai saudara Sebagai Empo apa, atau Kak? keluarga atau kerabat apa? Kita saudara iya, kerabat iya, temen iya. Soalnya sama Empo ini deket ya, mungkin Mas sering lihat juga. Kalau kadang kan saya ngikut juga syuting atau apa kayak gitu sama dia kan. Ya pokoknya keluh kesahnya adalah Mas sama kita, karena kita kalau pas ini ketemu kita ngobrol tuh sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh kadang kita gitu kan. Jadi dan sejak sakit pun sebenarnya dirahasiain. Nah itu pertama-pertama yang tahu ya kita, aku tahu juga kayak gitu, karena kan ada beberapa teman kita, maksudnya sama Empo ini yang tahu, dia curhatin ke kita kayak gitu. Orang-orang dekat. Orang-orang dekat juga kayak gitu. Jadi ya gimana ya Mas ya. Ya ikhlas aja lah, bismillah, mudah-mudahan surga tempatnya Nina. Yang ditinggalkannya tabah ya, maksudnya anak-anaknya Bang Haji bisa kedepannya lebih baik lagi. Itu aja sih Mas. Oke, Mas sendiri mungkin kenal Empo sendiri berarti udah berapa lama nih mungkin mengikut Empo lah bahasanya? Sejak Empo itu baru-baru viral itu kita udah kenal kok. Kayak gitu, waktu ada salah satu di televisi yang pertama itu di Trans 7 ya. Kayak gitu. Mas, tapi gimana sih melihat sekarang mungkin Alpa yang meninggalkan anak-anak itu, terutama mungkin Raffi Rafa yang bisa dibilang masih balita gitu, dan yang memang harus ada dengan didampingi sama ibu untuk membesarkannya, yang merawatnya gitu, tapi harus dengan takdir berkata lain gitu. Nah itu Mas, kemarin apalagi pas mau ditutup kain kafan kan, anaknya yang si Raffi Rafa itu kan dekat ya. Jadi sangat sedih banget ya. Ya doa yang terbaik aja buat si kembar ya, sama si kakak si Fatih sama si Sherly juga. Tentunya Bang Anji juga, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Itu aja sih. Kak, ini melihat perjuangan Po Alpa gimana sih Kak, kayak melawan sakit dan juga waktu pas itu sambil mengandung juga kan ya? Masya Allah, itu benar-benar saya saksinya juga. Itu sedih Mas sebenarnya. Awal-awal itu dia ada cerita ke kita kok, waktu itu di villa dia di puncak, bilang no ini gua kok ada benjolan di ini, cerita intinya panjang lebar. Ya akhirnya kan waktu itu kita bilang dia 3 bulan nggak haid ya, mungkin bunting kali bla bla bla, dengan bahasa kita ke dia yang dekat gitu kan, ini bla 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 kayak gitu. Akhirnya udah sambil isi kan periksa waktu itu di salah satu rumah sakit di Menteng ya. Itu diperiksa, ternyata kan ya udah periksa kehamilan bla bla bla, udah ini. Akhirnya sekalian di biopsi gitu, timbul itu, dan akhirnya ya udahlah ada berobat di Malaysia ini kayak gitu juga. Udah ketahuan berobat di Malaysia, udah sampai sekarang ya kayak gini lah. Oke Mas, tapi gimana sih Mas, mungkin Mas yang kerabat dekat gitu, ada nggak sih mungkin yang masih ingat Empo tuh mungkin nyeletuk atau ngomong apa, atau mungkin ngasih sesuatu ucapan yang gue pengen mewujudkan sesuatu yang pengen nih gue wujudin nih gitu, atau impian Empo yang mungkin orang-orang mungkin belum banyak yang tahu gitu, Empo mau apa sih gitu. Biasanya kalau kerabat-kerabat dekat gitu, keluarga tuh biasanya suka tahu tuh misalnya Empo mau ngapain gitu ke depan atau apa. Ada sih Mas, tapi mohon maaf banget nih Mas, karena waktu itu amanat banget dia buat waktu itu saya cuma sama Empo aja berdua ngomongnya adalah, tapi saya nggak bisa ngomong kan, itu amanat Mas. Tapi tadi aku juga udah ngomong sama salah satu keluarganya bahwa ini udah aku sampaikan, gitu aja sih. Apa tuh maksudnya? Mohon maaf nggak bisa ngomong karena itu benar-benar amanat banget kan. Nggak, sifatnya mungkin apa itu rahasia yang mungkin apa bentuknya? Ya intinya sih lebih buat ke depan si anaknya, ini aja sih. Gitu. Maksudnya kayak amanah untuk anak-anaknya gitu. Iya, gitu. Kak, ada kenangan yang nggak bisa dilupain nggak sih Kak sama Empo selama masa hidupnya Kak? Aduh banyak banget Mas, karena kalau saya nggak ke rumahnya pasti ditelepon, ditanya di mana, kok lo nggak main ke tempat gue bla bla. Terus tiba-tiba juga lo di mana, sibuk nggak kan kayak gitu. Kenapa bahasa itunya ya, kenapa Empo kayak gini, langsung udah temenin gue ke sini, temenin gue ke puncak, temenin gue kayak gini, karena kan kadang ada panggilan off air datang ini kayak gitu. Dia selalu tanya ke aku itu, maksudnya kamu lagi sibuk nggak, temenin kayak gitu. Kak, mendengar Empo udah gak ada nih waktu pas kemarin ya, itu gimana sih Kak? Apa emang udah punya firasat atau gimana Kak?
rumah sakit sini yang di daerah Blok M itu. Nah habis itu pulang baru dibawa lagi ke yang daerah Selipi ya, Mas itu pasti udah ada lah Mas. Jadi kita ya doa yang terbaik aja, karena mau kayak gimana kayak gitu ya. Kita sekeluarga ya Bismillah berusaha untuk ikhlas, semoga empok di surga ya, udah nggak sakit lagi dia. Kita bisa hidup lebih ke depannya lagi gitu aja. Oke Mas, ini kan bisa dibilang di hari ketiga setelah wafatnya Mpok ya, mungkin sudah bertemu dengan Bang Aji juga nggak sih, mungkin kondisi beliau dan anak-anaknya setelah ditemui? Ini aku baru dari rumah tadi langsung ke sini ya kan. Ya alhamdulillah Bang Haji ya gimana ya, dia masih shock. Dia masih shock dan dia belum berani naik ke atas karena masih banyak memori kayak gitu. Tadi dia bilang juga masih banyak memori ya, karena kan kayak mana ya, kita tempat base camp kita kalau yang di rumah, yang di sini base camp kita emang di atas kayak gitu. Kadang buat kita karaokean atau apa ya banyak sih Mas. Jadi ya Bismillah aja lah, intinya kita sama-sama berdoa buat Nina atau Mbak Alfa ini ya diberikan surga sama Allah Subhanahu wa taala itu aja. Itu aja Mas ya.